Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا نبي بعده ولا رسول بعده. Ayyuhal mu'minun, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita juga berpisah dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang yang bertemu dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala berpisah dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang Allah akan lindungi pada hari tidak ada naungan pada hari itu. Ketika matahari diletakkan di atas kepala kita, sejengkal dari atas kepala kita, matahari diletakkan di atas kepala kita sejengkal. Artinya apa? Artinya ketika itu hari yang sangat panas sekali. Maka untuk menghadapi hari yang seperti itu dibutuhkan amalan. Di antara amalannya adalah bertemu dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berpisah dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita sebagai pengganti syekh kita, yaitu Al-Ustaz Mursalin. Maka kita tidak akan membahas seperti yang dibahas oleh Ustaz Mursalin, yaitu pembahasan tentang aqidah atau kitabut tauhid. Malam ini kita akan membahas tentang ba'du makarimil akhlaqi, sebagian daripada contoh akhlak-akhlak yang mulia, sebagian daripada contoh-contoh akhlak dan yang mulia. Dan tema kita hari ini adalah, kita buat temanya, ada 4 perkara yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Ada 4 perkara yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan ambil dari hadis Bulughul Maram. Ini hadis Bulughul Maram, nama kitabnya Minhatul Allam Syarhul Bulughul Maram, yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan. Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan. Babnya adalah ba'du makarimil akhlak. Babnya bab tentang makarimil akhlak, dan tema kita buat 4 perkara yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Baik. Hadis ini adalah kita bacakan an Abi Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Salam, Abi Yusuf, julukannya adalah gelarnya Abi Yusuf, laqabnya Abdullah bin Salam, semoga Allah meridainya. Qala lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Madinata, tatkala nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, injafalan nasu qiblahu, banyak sekali manusia yang pergi
ya mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, ya artinya apa? Pas hijrah, ya hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba, ya injafalan nasu qiblahu. Manusia datang, ya berpergian dan mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qila qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya salasan fajitu fin nasi li anzur. Dikatakan bahwa yang datang itu adalah 3 orang. Maka fajitu fin nasi li anzur. Aku ingin melihat orang yang mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma tabayyantu wajahahu, ya tatkala aku sudah melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Salam ketika itu bukan seorang muslim. Dia adalah seorang Yahudi yang ada di Madinah. Dia bukan seorang muslim, ya. Ketika itu falamma tabayyantu wajahahu, dia datangi Nabi Muhammad SAW dan dia melihat wajahnya. Aradtu anna wajahahu laysa biwajhi kadzdzab. Ana melihat, kata Abdullah bin Salam, lihat dari wajahnya ini orang enggak pendusta ini. Ini bukan tipe orang pendusta. Ya. Fakana awwalu syai'in sami'tuhu takallama bihi an qala. Yang pertama kali aku dengar dia bicara itu adalah dia mengatakan apa? Rasulullah mengatakan ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Artinya yang muslim tidak muslim masuk di situ semuanya. Ya ayyuhan nasu afshus salam, afshu as-salam. Ini pertama, ya, wahai seluruh manusia, tebarkan salam. Kemudian yang kedua adalah wa at'imut ta'am. Wa at'imut ta'am, beri makan orang. Ya, seperti tadi ada pemberian makan. Wasilul arham, ya, dan sambunglah silaturrahim. Ya, wasallu bin nasi wan nasu niyam, dan salatlah kalian, ya, sedang manusia ketika itu lagi tidur nyenyak. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadkhulul jannata bisalam, tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Taib. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Abdullah bin Salam, ya, itu disebutkan oleh ahli tafsir, ya, yang terdapat di dalam surah Al-Ahqaf, ya. Kalau ada yang hafal surah Al-Ahqaf, itu disebutkan, ya, wa syahida syahidun min bani Israil. Syahida syahid, ya, artinya dia dari sekelompok Bani Israil menyaksikan, syahid artinya menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Yaitu Abdullah bin Salam. Wa syahida syahidun min bani Israil. Coba dilihat juz 26 surah Al-Ahqaf. Ya, di sini disebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat bentar. Ya, ayat yang ke-10, ya. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bih wa syahida syahidun min bani Israil 'ala mithlihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israil. Ya. Yang dimaksud di sini Bani Israil, lihat ada catatan kakinya, seorang dari Bani Israil ialah Abdullah bin Salam. Ada punya Al-Quran ada di bawah. Ini maksud dengan Bani Israil di sini adalah Abdullah bin Salam. Dia menyatakan keimanannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah memperhatikan bahwa di antara isi Al-Quran ada yang sesuai dengan Taurat seperti ajaran tauhid.
Jadi Abdullah bin Salam ini ya masuk ke dalam agama Islam dikarenakan apa? Karena dia ada apa? Memperhatikan apa yang ada di Taurat itu ada di dalam Al-Qur'an. Ini enggak jauh beda ya. Tapi kenapa? Karena semua dakwah Nabi itu dakwahnya apa? Dakwah tauhid. Taib. Kemudian ada janji dan ancaman kerasulan Nabi Muhammad SAW, adanya kehidupan akhirat dan sebagainya. Ya, maka dia melihat di Taurat ternyata enggak jauh beda dengan Al-Quran. Maka dia fa'amana, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ya kita akan bahas yang pertama ya tentang ya sahabat Jalil bin Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, kana hibran min ahbaril Yahud. Jadi Abdullah bin Salam ini sebelumnya adalah seorang pendeta dari pendeta Yahud. Istilahnya dia kalau di Islam ustadznya gitu. Apa? Dia seorang ustaz. Tapi kalau orang Yahudi dia namanya apa? Pendeta ya. Wa kana ahluha ala ikhtilafi milalihim, dan adalah keluarganya ya berbeda dengan Abdullah bin Salam. Kemudian jemaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, maka yang pertama kali kita katakan tadi yang menyambut Rasulullah SAW di antaranya adalah siapa? Abdullah bin Salam. Di mana Rasulullah SAW sampai ketika dia ke Madinah? Kemana dia pergi? Kemana dia pergi? Di sini disebutkan Rasulullah SAW sekarang ada kita dengar namanya Masjid Quba. Di situ Rasulullah SAW sampai. Walam yakun qad aslama yawma idzin. Ketika itu Abdullah bin Salam bukanlah seorang yang beriman atau Islam. Falamma ra'a wajhahu syarif amana bihi wa saddaqa. Maka tatkala dia melihat Nabi wajahnya itu walaysa bikadzdzab, dia beriman, dan turunlah ayat ini wa syahidun min bani Israil. Ya, wa syahidun min bani Israil, dan menyaksikanlah salah seorang saksi dari Bani Israel yaitu Abdullah bin Salam. Baik. Wa kana hadzal hadis awwalu ma sami'ahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini adalah hadis yang pertama kali didengarnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ifsha'u as-salam. Ifsha'u as-salam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan di dalam hadisnya, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu, apabila kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afshus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kamu. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, salam ini ya akan memberikan efek yang sangat luar biasa. Ya, di antaranya adalah akan menimbulkan rasa cinta di antara salah satu dengan yang lainnya. Sebaliknya, kalau tidak ada menyebarkan salam, yang akan tiba adalah apa? Kebencian. Kebencian. Karena salam itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala di antara sifat seorang mukmin. Ya, di antara sifat seorang mukmin. Makanya di sini ya dalam kitab namanya adalah kitab Minhajul Muslim. Ini ada kitab namanya Minhajul Muslim, sudah robek dia. Minhajul Muslim. Mungkin semua punya kitab di rumahnya. Ya, di antara adab ya seorang muslim itu adalah, dan haknya seorang muslim adalah yaitu memberikan salam kepada apa? Kepada saudaranya. Makanya dengarkan baik-baik, ayyusallima alaihi idza laqiyahu qabla ayyukallimahu. Sebelum ya ketika dia bertemu dengan orang, ya hendaknya dia mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum dia mulai pembicaraan. Ini adabnya.
Lah, ini adab yang harus kita pelajari hari ini. Sebelum kita ketemu dengan siapa saja, ana misalnya ketemu dengan para ustaz. Sebelum ana ngomong, mengajak mereka ngomong, yang pertama kali ana keluarkan dari mulut apa? Assalamualaikum. Ya, begitu juga kalau masuk ke masjid. Ada orang bilang assalamualaikum. Ya. Makanya, ya. Dan ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lagi melaksanakan sholat. Ya, ada seorang datang ke dalam masjid yang mengatakan assalamualaikum. Rasulullah lagi sholat. Maka bagaimana cara jawab salamnya? Diberi dengan isyarat saja. Ya, seperti itu. Taib. Kemudian di sini jamaah Allah Subhanahu wa taala, fa yaqulu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apakah kita harus menyalamnya? Ketika kita salam, apakah kita harus salam? Ya. Ini boleh disalam, boleh tidak disalam. Wa yaruddul muslimu alaihi wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah dia sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Wa idza huyyitum, kalau kamu itu diberikan penghormatan bi tahiyyatin, dengan penghormatan yaitu fahayyu bi ahsana minha, maka berilah penghormatan yang lebih baik. Aurudduha, atau yang sama semisal dengan salam orang tersebut. Contohnya bagaimana? Misalnya assalamualaikum, maka jawabannya apa? Waalaikumsalam. Ini adalah yang sama jawabannya. Aurudduha, dengan jawaban yang sama. Atau yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah, maka jawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Ini sama. Yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yusallimur raqibu 'alal mashi. Hendaknya ya orang ini, siapa yang memberikan salam ya? Siapa saja yang memberikan salam. Aturannya bagaimana? Yusallimur raqibu 'alal mashi. Hendaknya orang yang naik kendaraan memberikan salam kepada orang yang lagi berjalan. Artinya apa? Apa hikmahnya? Jadi salam ini jamaah Allah Subhanahu wa taala bisa menghilangkan sifat sombong yang ada di dalam orang tersebut. Ar-raqib, dia di mana dia coba? Di atas, di bawah? Dia lagi di atas kendaraannya, Pak. Ya, maka ketika dia mengucapkan salam kepada orang yang berjalan, assalamualaikum. Dari sini ketahuan berarti dia itu tidak ada sifat sombong di dalam dirinya. Bayangkan sekarang dia naik motor mewah atau mobil mewah. Orang lagi jalan. Misalnya ustadznya lagi jalan kaki, ya kan? Ngapain dia salam ke ustadz kau? Yang jalan kakinya mah ya. Oh, itu mewah 1M harganya. Sagan awalnya. Maka dengan salam tersebut bisa menghilangkan sifat sombong dan merendahkan diri orang lain. Dan itu menandakan dia adalah orang yang tawadu. Wallahi orang tawadu. Ini dia hikmahnya kenapa orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang jalan. Hikmahnya itu. Karena orang berkendaraan itu cenderung dia memiliki apa? Sifat sombong terhadap orang yang jalan kaki. Orang jalan kaki taruh lah diangkut sampai mati. Mereka pernah bisa beli oto doang. Jalan kaki lah. Ya, itu namanya sombong. Maka tebarkan salam. Ya, apalah salahnya? Assalamualaikum Pak. Masya Allah, siapa yang mengucapkan salam sama dia itu? Anda tidak kenal sama dia, ucap dia salam sama saya. Otonya mewah lagi. Terjadi rasa mahabbah, timbal dia rasa cinta itu timbul. Ya, rasa cinta itu datang. Taib. Kemudian wal mashi 'alal qa'id. Begitu juga orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk. Ini adabnya nih. Wal qalilu 'alal katsir. Dan orang yang sedikit memberi salam kepada orang yang banyak. Rasulullah SAW mengatakan innal malaikah ta'jubu minal muslim. Sesungguhnya malaikat, para malaikat nih ya,
yang ada di dunia ini dan di langit. Ta'jubu, mereka merasa aneh dan mengherankan kepada seorang muslim. Disebutkan sini yamurru 'alal muslim wa la yusallimu alaihi. Dia melewati orang muslim tapi dia tidak mengucapkan salam. Malaikat kaget dia. Ini hadis disebutkan ya, dalam hadis apa? Qala Zain al-Araqi lam aqif alaihi al-asr. Ya. Jadi wa taqra'u innal malaika ta'jubu minal muslim yamuru 'alal muslim wa la yusallimu alaihi. Jadi malaikat dia kaget melihat seorang muslim melewati muslim yang lainnya, dia tidak mengucapkan salam. Dan ini yang kita saksikan hari ini. Ya. Anak kalau salam pulang dari masjid, "Assalamualaikum." Iya. Jawabannya iya, Pak. Padahal kan ayatnya wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha, balas dengan yang lebih baik, aurtuha atau yang semisal dengan salamnya. Anak tidak ada mengatakan Pak ya. Ya kalau kita katakan Pak ya, iya, Dek gitu kan. Atau iya Pak atau iya Ustaz, itu semisal. Ini kadang kita kasih salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam ya Pak. Ini enggak biasa, Pak. Ya Allahumma shalli ala Muhammad. Ada nyambung kan? Hah? Jadi gitu, Pak. Ya, artinya kita harus tebarkan salam ini. Tetapi ada modus ya, modus dengan salam ini dia menipu orang lain. Dan ini pengalaman saya sendiri. Ketika di Mesir, ya kan? Ana masih mahasiswa baru. Ya, naik angkot pas bulan Ramadan, malam hari mau sholat tarawih. Ketika itu kita suka jalan ke masjid-masjid lain. Mana yang rancak suaranya di situ awak sholat. Ya, mana yang lebih khusyuk di situ awak sholat. Mana lebih ramai di situ sholat. Suatu ketika pada malam Ramadan, ana naik angkot. Ya. Ketika itu uang ana letakkan di saku Pak, jubah. Kan gampang Pak ngambilnya lah. Jubah. Datang penumpang, ya. Assalamualaikum, gitu kan? Ini Pak. Waalaikumsalam. Jambo kan? Duduk di samping Pak. Tiba-tiba rasa-rasa ado tangan masuk keluar capek. Tangannya masuk, keluarnya cepat gitu. Cep gitu kan? Anda periksa hilang pin jambo saudara Pak. Ini bahaya Pak ya. Ini modus kayak mana gitu kan? Bahaya. Begitu juga kadang cadar ya. Masuk dia kemana? Di Madinah. Ada seorang lelaki dia pakai cadar, pakai baju hitam, masuk ke toilet wanita. Saya tahu. Maka jangan dijadikan yang seperti itu sebagai sarana untuk menipu atau mengincu orang lain. Ya, dan ana sendiri yang kena dengan modus-modus seperti itu. Maka ketika itu sangat sedih Pak Ilmi. Ambo kembali tidak ada piti itu. Ambo sholat tarawihnya jauh, ya. Jauh dari kosnya. Orang ada piti Pak, caranya jalan kaki. Tak tahu kaki ya. Akhirnya anda pinjam uang ke orang yang ada di masjid. Anda contoh pengemis Pak Ilmi. Ya, artinya apa Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala? Ya, kita harus selalu intibah. Intibah itu artinya harus selalu berhati-hati ya, walaupun dia mengucapkan salam. Kadang orang salam mengerti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Ternyata dia kalau pisau kan. Nah, baik jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada yang hal kita ketahui. Apakah salam itu hanya kepada orang yang kita kenal atau kepada orang yang tidak kita kenal? Dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa taqra'us salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Dan ucapkanlah salam itu kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Ini harus diperhatikan Pak Ilmi. Ya, jangan kepada orang jamaah saya kita salam. Kok jamaah awak benar? Assalamualaikum. Enggak jamaah awak doe. Enggak jadi salam doe. Ini kesalahan di dalam kita bermuamalah di masyarakat kita.
Maka kenapa ana mengangkat tema tentang salam ini, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita sama kita aja kita enggak salam gitu. Bahkan di dalam majelis, tiap hari di majelis kan. Di samping dia tiap hari Pak, tiap malam. Setiap ada pengajian, ustaz siapapun dia, ada Ustaz Nasrul, ada Ustaz Ade, ada Ustaz Mursalin, tiap malam di sampingnya Bapak tuh. Tak boleh pakai masker kan? Tidak tahu dia Pak siapa orangnya. Mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum, akhi. Siapa lah? Jangan diam kayak patung aja. Maka ini adalah pesan anak kepada jamaah yang hadir malam ini. Iqra'us salam, bacalah salam kepada orang yang engkau kenal atau kepada orang yang tidak engkau kenal. Rasulullah SAW mengatakan juga, ma min muslimaini yaltaqiyani, tidak ada dua orang muslim bertemu, fayatasafahani, kemudian dia berjabat tangan, illa ghufira lahuma, kecuali dosa mereka keduanya akan dihapuskan, qabla ay yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Gampangnya menghapuskan dosa itu Pak. Nanti salam sama Pak Ilmi, gugur semua dosa kita Pak Ilmi. Sepakat Pak Ilmi? Setiap ambo datang, kan, salam Ustaz, gugur dosa. Artinya apa Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala? Salam ini dia mengandung doa. Mengandung apa? Mengandung doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya adalah doa. Taib. Kemudian Rasulullah mengatakan, man bada'a bil kalam qabla salam, siapa yang memulai perkataan qabla salam, sebelum dia mengucapkan salam, fala tujibuhu, maka jangan dijawab. Jangan dengarkan dia itu. Ini penting Pak. Ini kalau ada orang datang kepada kita, dia langsung ngomong enggak salam, dia cuekin aja. Saya pernah kena tegur Pak. Ana pernah kena tegur ketika ana di Madinah. Jadi Madinah itu Pak, itu umal, pekerja-pekerja semuanya Pak, assalamualaikum, assalamualaikum, semuanya salam Pak, semua assalamualaikum, assalamualaikum. Artinya salam itu memang ditebarkan. Mereka mempraktikkan apa? Hadis Rasulullah SAW. Suatu ketika ana mau kuliah, Universitas Islam Madinah Munawwarah, mau kuliah pagi hari, mau beli pena Pak, aku langsung masuk, kan, ke apa istilahnya, toko apa namanya, peralatan, kan, peralatan alat tulis, alat belajar. Masuk, diberanginya Bapak, salim awalan, salam kamu dulu katanya. Memang anak jamiah Islam ini kayak gini peranginya katanya. Iya, masuk enggak cuma salam katanya. Pak, kita penuntut ilmu, kan, mereka cuma tukang jual alat-alat tulis, tetapi mereka ingatkan kita akan salam. Maka ketika itu saya tersentuh Pak. Ambo tahu tapi mungkin anak tergesa-gesa ketika itu, takut terlambat. Jadi anak masuk saja, ada pena, kan, dia bilang salam dulu, nggak keluar aja. Iya Pak, nggak perlu biti semuanya dong. Ini orang gaib kayak apa kok lah. Biasanya orang gaib itu nyinyir kan. Itu akhirnya assalamualaikum. Pas kita mukanya assalamualaikum. Gitu Pak. Ini pengalaman. Artinya apa? Artinya apa? Salam itu apa hukum salam Pak? Sebetulnya apa hukumnya? Absus salam. Mengucap salam mengucapkan salam sunnah. Artinya kalau kita tidak ucapkan tidak juga berdosa. Tetapi sebaiknya kita mengucapkan salam, hidupkan sunnah tersebut. Taib. Kemudian adapun tidak mengucapkan salam dikarenakan yahjuru akhahu salata ayyamin, tidak mengucapkan salam karena dia ingin hajar. Hajar itu apa artinya? Tidak mau bicara dengan orang lain atau tidak berbicara dengan keluarganya, maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Maka dianjurkan kita
mengucapkan salam kepada siapa kita bertemu. Tayyib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah boleh kita memulai salam kepada orang-orang yang bukan muslim? Tidak boleh. Kalaupun ingin mengucapkan salam, salamnya adalah assalamu ala manittaba'al huda. Assalamu ala manittaba'al huda. Ya, artinya dia doa, Pak. Kita doakan dia keselamatan buatmu agar kamu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang Yahudi itu ya, dia itu kenapa tidak boleh kita mulai salam kepada mereka? Karena mereka itu telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu bukan orang-orang mulia, tetapi orang-orang yang hina, maka tidak boleh kita memulai salam. Maka kalau kita ketemu dengan orang yang tidak muslim di jalan atau dimanapun, maka berusaha untuk menghindarinya. Tayyib. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah pahala daripada mengucapkan salam. Apa pahalanya? Disebutkan dalam hadis an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala assalamu alaikum. Lelaki itu mengatakan assalamu alaikum, faradda alaihi salam, thumma jalasa. Kemudian kata Rasulullah SAW alaihi salam, ya thumma jalasa, kemudian duduk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara. Pahalanya berapa? 10. Jadi assalamualaikum pahalanya berapa? 10. Kemudian thumma jaa akhar, kemudian laki-laki lain datang, faqala assalamualaikum warahmatullah. Maka pahalanya berapa? 20. Kemudian datang lagi yang lain, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahalanya berapa? Pahalanya 30. Taib. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada yang kedua, yaitu at'imut ta'am. Apa di situ? Wasilul arham. Di sini menyambung silaturahim. Wasilul arham, sambung silaturahim. Silaturahim arham itu yang mana? Yang arham itu yang mana, Pak? Apa dimaksud dengan arham? Silatul arham itu yang mana? Pak Ilmi? Oh, Bapak. Silatul arham itu yang mana, Pak? Apa? Yang satu rahim, satu darah. Apa nih? Ada hubungan darah. Ya. Jadi kamu ini enggak nyambung silaturahim. Jadi kalau kawan dekat kita itu silaturahim enggak? Kawan dekat nih, semenjak kecil dari TK sampai SD sampai kuliah sampai gae, ya, itu termasuk silaturahim kita enggak? Enggak. Ya, itu bukan termasuk silaturahim kita, Pak. Ya, kamu enggak pernah lagi silaturahim sama saya. Memangnya kamu siapa? Memangnya kita satu darah? Ayolah silaturahim kita sampai bapak tuh. Salah enggak? Salah memang lain enggak, Pak Ilmi? Salah. Sekarang orang banyak gitu, Pak. Ayo silaturahim yuk sama bapak tuh. Pak Haji yang jauh di sini tuh. Itu enggak silaturahim kamu dengan dia. Ya, jadi yang arham itu yang mana? Kullu man tarbutuka bihim rahim. Segala sesuatu atau semua yang ada ikatan rahim denganmu, maka itulah ya yang harus kita silaturahim, kita sambung. Au qaraba min jihatil ab, atau kari kerabat daripada bapak, kemudian au al atau dari ibu. Taib. Yang ana ingin sampaikan di sini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisal wasilu bil mukafi. Ya, silaturahim itu bagaimana, Ustaz? Laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah orang, ya,
Yang dikatakan silaturahim itu adalah kalau dia dikunjungi, baru dia kunjungi. Itu tidak silaturahim namanya, Pak. Hah? Ayo Pak, yuk, sampai kakak, sampai abang, mengalau situ. Awak tidak pernah dikunjunginya dong. Ini namanya tidak silaturahim. Silat itu apa artinya? Menyambung. Dengarkan. Walakin wasil, akan tetapi orang yang menyambung silaturahim itu adalah alladzi idza qata'at rahimahu wa salaha. Apabila dia memutus silaturahim, dia tidak datang kepadamu, sudah lama enggak datang-datang dia, Pak. Padahal dia satu rahim dengan kita. Dia tidak datang-datang, maka kita sambung, ini namanya silaturahim. Udah. Jadi yang katakan silaturahim itu apabila ada karib kerabat kita yang tidak pernah mengunjungi kita, memang tidak mau dia melihat wajah kita yang hidung peset ini, tidak mau dia, tetapi kita tetap kunjungi. Dia tidak mau datang kepada kita karena kita orangnya miskin, rumah kita jelek, belum dikeramik-keramik kayak gini. Orang kaya masa duduk di situ, bangku kursi sini ada doh. Ada seperti itu, Pak. Tidak mau dia datang, Pak, diputus silaturahim dikarenakan dia orang miskin. Maka yang orang miskin ini datang kepada dia, orang kaya. Saya mau menyambung silaturahim kita, Bang. Walaupun dia miskin kok kayak iko adin eloknya kok. Piti, dia tidak ada dong. Tapi kalau adab dia ada kok nyoy. Itu dia, Pak. Itu namanya apa? Menyambung silaturahim. Jangan sampai dia kan tidak pernah datang sama kita. Ngapain kita datang sama dia? Ini bukan namanya silaturahim. Artinya tidak perlu ya dia datang baru kita berikan balasan. Bukan seperti itu. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka silaturahim ini penting. Maka di antara keutamanya Bapak Ibu, saya ingin bacakan hadisnya. Hadis ini ya, man sarrahu ya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah mengatakan, man sarrahu, siapa yang ingin, siapa yang suka ayyabsuta lahu fi rizqihi, rezekinya itu dilapangkan. Ya, kemudian wa yunsa'alahu fi atharihi, dan asar dia artinya ajal dia, umur dia itu ya dipanjangkan Allah, ya maka falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahim. Ustaz, anggota kana hadis arba'in yang keempat bahwasanya rezeki dan ajal itu sudah dicatat dan tidak bisa diubah. Nah, kemudian silaturahim. Ya Pak Ilmi. Ada hadis kode bohong, hadis komai. Apa jawabannya, Pak? Pertanyaannya, apakah rezeki dan ajal itu bisa berubah? Ada yang bisa jawab? Hadiahnya tak ada Pak Ilmi. Air putih senyawa, le mineral. Apakah rezeki dan ajal bisa berubah? Bisa, Pak? Oh, bisa. Dalilnya mana tuh? Ya, dalilnya tadi dalil silaturahim. Maka ya Pak, takdir itu ada dua. Takdir ada berapa? Ada dua. Satu namanya takdir al-mubramu. Takdir apa? Al-mubramu. Takdir mubram ini tidak bisa diotak-atik sedikit pun. Yang namanya apa? Al-Qur'an ini sudah Allah takdirkan, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Ini Quran tidak bisa diotak-atik. Allah sudah takdirkan bahwasanya Al-Qur'an dijaga. Orang salah baca saja tahu kita apa yang salah. Ditukar hurufnya, panjangnya saja kurang, tahu kita apa salahnya. Artinya Al-Quran ini diantara yang ditakdirkan Allah, takdir mubram, yang tidak bisa diotak-atik. Lah, kemudian kematian
Allah telah mentakdirkan bahwasanya semua kita akan mati. Tidak bisa Pak, aku tidak mau mati dong. Hah? Kamu ditakdirkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini namanya takdir mubram. Ada namanya takdir apa ya? Takdir muallaq. Takdir apa? Muallaq. Takdir apa ya? Muallaq. Artinya takdirnya itu dikaitkan dengan sebab akibat. Contohnya silaturahim. Jadi ada namanya Lauhul Mahfuz, Pak. Lauhul Mahfuz itu apa? Lembaran-lembaran catatan, Pak. Namanya juga dengan Ummul Kitab atau Kitabum Mubin. Jadi semuanya, Pak, ya, semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Rezeki kita, ajal kita, semuanya telah dicatat Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang mengetahui tentang itu melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat sendiri enggak tahu. Malaikat maut pun enggak tahu dia. Dia cuma dapat ya, bapak ini umurnya 65 tahun cabut nyawanya. Dia cuma dapat laporan kayak gitu, Pak. Ini bisa dirubah apa tidak? Hah? Catatan dia. Ini catatan di malaikat. Jadi catatan itu ada sama Allah, ada sama malaikat. Pada malam Lailatul Qadar, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rezeki dan ajal kita itu dicatat Allah di Lauhul Mahfuz. Kemudian catatan tadi diberikan kepada malaikat. Nih. Tanazzalul malaikatu waruh. Semua para malaikat dan ruh, yaitu malaikat Jibril turun ke dunia ini membawa catatan-catatan itu. Saya bukan dicabut nyawanya. Makanya Bapak Ibu, kalau bulan Ramadan itu pada malam Lailatul Qadar, kita banyak-banyak berdoa. Ya Allah, pertemukan aku dengan Ramadan berikutnya. Karena di catatan itu sudah ditentukan, Pak. Iko ibu pun nak sobok kok malam apa tahun Ramadan yang akan datang. Nak sobok boleh. 1442 nak sobok boleh. Ini sudah ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Apa? Tanazzalul malaikatu waruh fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Min kulli amr itu apa? Semua perkara diputuskan pada malam Lailatul Qadar. Siapa yang banse, siapa yang habis bisnisnya, yaitu rugi semua, bangkrut, siapa yang hidup, siapa yang mati, apa yang terjadi, corona atau apa, semuanya pada malam Qadar diputuskan. Kemudian dikasih sama malaikat. Ini ambil nih. Yang ada pada malaikat itu bisa diubah apa tidak? Itu bisa diubah, Pak. Contohnya apa tadi? Kalau dia silaturahim. Oh, bapak koyo rajin silaturahim. Kata Allah, panjangkan umurnya sesuai dengan yang sama saya. Sesuai dengan yang sama saya. Catatan Lauhul Mahfuz. Misalnya 80 di sana dikasih, Pak. 80 umurnya. Sampai 80 alah, enggak ada guna boleh mati deh. Aku nere 80 umurnya ya. Ke masjid nak taloknya dia tak pernah ke masjid lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, iku rezekinya lah sempurna sadanya. Nah, cabut lagi nyawanya. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kita rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita rajin bersilaturahmi, insyaallah umur kita akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah masuk salat Pak Ibni? Ya, taib. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Kurang dan lebih atau ada kesalahan, ana mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.